sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari setengahnya akal sehat kita.
Kita berpikir positif, kita berbuat baik kepada manusia yang lain menunjukkan bahwa paling tidak akal kita sehat. Ayat ditolak patinasi, ayat mula atau patinasi. Jadi ketika kita berinteraksi, bersosial sama orang lain, tetangga kita kan, saudara kita kan, orang lain kan, kemudian kita benar bagus, kemudian timbul kasih kita sayang dengan dilakukan melalui ucapan atau perbuatan kita, maka menunjukkan paling tidak setengah akal kita sehat. Ini menunjukkan bahwa kita itu sama orang lain harus baik, sama tetangga harus benar, tidak boleh kita ribut, tidak boleh kita apa. Ini masalah harus baik. Ya, karena kita tertuju bahwa namanya manusia buta orang lain, manakala kita punya keperluan. Di dunia aja kita masih hidup butuh sama orang lain, apalagi kalau kita udah nggak ada umur, Pak. Yang gali kuburan, kita dewek. Yang mandi, yang pakai kain kafan, bahkan ketika kita disolatkan bukan kita dewek, tapi orang lain yang kemudian mau saya gali kubur kita, ngomong kita, nyolatin kita sampai ngedoain kita adalah orang lain. Makanya dijelaskan oleh Umar bin Khattab, kalau akal kita dirasa sehat dari setengah akal kita, maka kita harus baik sama orang. Ya. Kama ruwiya Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, mudaratun nasi shadaqatun, ayat mula atau fatun nasi. Mudah itu bermakna mula kofa, berlemah lembut, gampangnya berbuat baik kepada manusia orang lain. Shadaqatun itu merupakan sedekah. Makanya hal sepele, hal gampangnya adalah apapun yang kemudian menunjukkan kepada suatu kebaikan itu nilai sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap yang berbuat baik, hal yang positif, hal yang baik itu merupakan sedekah. Kita kalau berinfak mungkin ngeluarin duit, Pak. Sedangkan kita nggak dapat duit, Pak. Bagaimana kemudian kita punya nilai yang dianggap sebagai sedekah? Ya sudah, kita harus berbuat baik, kita harus berperilaku baik, semua yang kita lakukan baik, maka itu nilainya sedekah. Makanya dijelaskan bahwa berlemah lembut, berbuat baik kepada manusia yang lain itu bukan hanya sebatas berinteraksi, tapi bilqauli, dengan omongan kita. Jadi kalau ngomong itu kita kudu enak. Banyak orang berantem, banyak orang bermusuhan gara-gara mulut, gara-gara lidah. Apalagi orang yang senang jadi provokator. Tahu nggak? Gua kemarin ketemu si Fulan. Lu diomongin tuh, lu jeleknya begini. Padahal apa kagak? Tapi dua. Akhirnya orang yang diomongin sama kita kan jadi pas. Kita lagi orang yang diomongin sama lu diomongin sama jelek-jelek, panas juga tuh. Akhirnya orang yang akalnya kurang waras, cuma gara-gara diprovokasi begitu, biar kalau kamu buang aja, begitu. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa orang yang kemudian emosi, orang yang kemudian marah-marah, tutur katanya nggak baik, nggak bagus, berarti akalnya kurang sehat. Benar. Jadi bilqauli dengan ucapan, kemudian wal fi'li juga dengan perbuatan. Omongannya bagus,
perbuatannya cakep. Tuh, ya. Jadi kita nggak punya gablek duit, mau dapat nilai sedekah ya sudah. Ada pembangunan masjid, musola kita bantu. Ada orang-orang gotong royong kita ikut bantu. Tuh, itu bernilai apa? Bernilai pahala apa? Jadi pahala sedekah itu bukan kemudian hanya sebatas kita ngeluarin duit, bukan. Tetapi semua yang sifatnya bernilai positif, memberikan kemanfaatan buat banyak orang, maka itu disebut dengan sedekah. Ya, makanya dijelaskan bahwa yusabu 'alaiha tawakkal sedekah. Orang yang ucapannya enak, omongannya enak, perbuatannya juga cakep, maka diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah, diberikan pahala seperti orang yang bersedekah. Ada pembangunan masjid, pembangunan musola, ya kan? Orang-orang nyumbang pasir 1 truk, semen 50 juta, ya. Duitnya dia bantu. Ini namanya double duit bagaimana? Orang yang tadi ngeluarin itu kemudian dipakai masjidnya, musolanya untuk ibadah, dia akan mendapat pahala seperti itu. Kita nggak punya duit bagaimana? Ya sudah, tenaga kita. Iya, bangsa sehari malah kita luangin buat bantu musola, lagi direhab, kita bantu masjid, lagi direhab, kita bantu tenaga kita sama. Selama itu pula maka kita bernilai pahala ketika itu masjid musola menjadikan anak-anak beribadah. Betul ya. Wakana min mujarratihi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dari kebiasaan ya, bentuk lemah lembut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la yadhuqu ta'aman. Rasulullah itu ketika lemah lembut bukan hanya ketika ucapan atau perbuatan, tapi Rasulullah tidak pernah yang namanya mencela makanan. Mau enak mau kagak makan. Niatkan bahwa apa yang kita makan ini buat pahala, buat kita ibadah, maka makan pun bernilai pahala, bernilai ibadah. Ya, ada makanan buat duit uang, kagak enak. Nah, tidak boleh, Pak. Kenapa? Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Dia senang makan, nggak senang ya sudah nggak bisa makan. Nggak usah bahasa istilahnya menjelek-jelekin atau mencela makanan. Tidak boleh. Ujung-ujungnya pas lapar dimakan-makan juga. Tetapi kita kan rata-rata sudah berumur nih, udah 40, udah 50, 60, kan begitu ya. Fungsi organ tubuh kita ya, secara syariat, secara sunnatullah sudah mulai melemah. Allah jadikan kita asalnya lemah menjadi kuat, setelah kuat dijadikan lemah lagi. Dalam surah Yasin kita baca tadi. Maka terkait dengan hal itu makanan harus kita jaga, Pak. Contoh, kalau lagi muda makan gigi, makan apa kan dijaga. Tapi kalau udah tua kan rada ompong, rada apa gigi. Makanan itu kan menyesuaikan. Udah kagak ada gigi, gini apa makannya yang keras-keras. Mulai jadi dia bikin apel nyangkut gitu kan. Kalau lagi udah otek. Jadi harus memasak dengan kondisi badan kita. Ya. Berarti makanannya kemudian empuk-empuk, tahu, tape. Kenapa lagi gini udah mulai kagak? Tinggal isip doang. Ya. Lapisin mas. Makanya mau sakit awak kita, badan kita ya cek lah. Gitu lah. Kenapa? Karena kalau kondisinya tidak, maka dicek ya. Kita punya riwayat darah tinggi, ya jangan makan hal yang kemudian menyebabkan itu darah tinggi terus naik. Kita punya kolesterol, ya asam urat, cek apa sih? Kata dokter nih makanan begini-begini dong hindari Pak. Kenapa? Kita kan sayang sama badan kita pengen umur panjang, pengen sehat terus kan gitu kira-kira. Maka tolong dikontrol juga makanan kita. Tuh, jangan kemudian kita makan ujung-ujungnya kita sakit. Gigi kagak ada, makannya jamu biji. Tuh, ya jelas ya.
Satu tuh Rasulullah pernah menghina makanan. Wala yasalu qadiman. Rasul tidak pernah menghardik atau membentak para pekerjanya atau pembantunya. Loh, tak pernah Rasulullah ya. Kalau kita jadi orang punya duit, orang kaya, punya pembantu 10, punya karyawan 10, umpama, ya kita harus mengenal ya. Kenapa? Karena tidak boleh kita marah-marahin karyawan kita atau pembantu kita. Karena yang menyebabkan kita derajat tinggi bukan banyak duit, bukan. Yang menyebabkan kita derajat tinggi di hadapan Allah adalah karena ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Wahai yang berolahraga, Rasulullah tidak pernah mukul istrinya, tidak pernah mukul perempuan. Loh, ya. Kita semarah apapun, sengomel apapun, ya sekedar berantem wajar. Namanya manusia, pasangan suami istri kadang-kadang namanya ribut pasti ada. Tapi jangan sesekali kemudian mengangkat tangan kita untuk mukul istri kita, tidak boleh, Pak. Rasulullah nyatakan begitu. Maka jangan heran kemudian ketika ada seorang istri ditampar, dipukul oleh suaminya, dilaporkan ke polisi. Kenapa begitu, Pak? Kenapa? Rasulullah tidak ngajarin kita mukul istri kita, ya. Istri dulunya harus disayang, begitu. Ya namanya berantem adu mulut ya wajar, ya. Tapi harus kalah, satu ngomong, satu diem. Jangan dua-duanya ngomel, jangan dua-duanya marah. Yang ada nanti berantemnya pada terbang, piring pada terbang, gelas pada pecah. Ya, hindari. Kemudian, wa husnu su'ali ayatul ulama'i ismul ilmi. Baiknya kita bertanya, pertanyaan yang kita ajukan lil ulama, kepada para ulama, ya, nisbul ilmi itu merupakan sebagian dari ilmu. Tuh. Makanya ada istilah peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Kenapa? Karena kita tidak mau nanya. Umpama kita nggak ngerti nih cara kita sholat itu gimana, ya kalau kita nggak nanya ya siapa yang mau ngasih tahu? Kita nggak tahu cara puasa bagaimana, nanya. Kenapa? Begitu kita bertanya, kita tahu ilmunya. Makanya disebutkan bahwa orang yang bertanya itu bukan orang bodoh, bukan. Karena bagian dari ilmu itu salah satunya dia mau bertanya. Ustaz, saya punya anak tiri, boleh nggak saya kawinin? Oh, katanya Pak. Kalau nggak ngerti, akhirnya apa? Anak tiri kita dikawinin. Ada yang nikahin dua-duanya, adik kakak dinikahin nggak boleh, haram. Ada kasus tuh saya lihat di TikTok ya. Seorang pasangan suami istri, ceritanya istrinya kamu punya anak, pengen kawin lagi. Karena dilarang oleh istrinya, bang nggak boleh nikahlah dia, akhirnya kalau mau nikah sama adik saya. Tuh, nggak boleh bang. Jadi ketika kita berumah tangga, punya bini kita, bini punya kakak, bini punya adik. Selama istri kita masih hidup, maka haram hukumnya untuk kita nikahi. Adik kakak, dua-duanya perempuan itu dijadikan istri kita, nggak boleh, haram Pak. Kecuali kalau sudah meninggal, boleh kakaknya, boleh adiknya. Kenapa? Karena sudah meninggal. Ya. Atau ada kasus juga lagi, seorang ulama, kan orang ulama kan pintar, kiai apalagi bisa ceramah, masya Allah, alhamdulillah Pak ya. Anak angkatnya, anak tirinya digauli Pak. Tahu ceritanya Pak? Ulama di Kabupaten Bekasi. Tahu nggak ceritanya? Ya. Hah? Kenapa itu? Dari kelas 6 SD sampai sekarang udah kuliah, coba itu kenyang. Dua lagi. Ya. Iya, makanya pentingnya kita harus tahu Pak, bahwa
Pintar. Ya, hati-hati. Jawabannya karena mau beri apa-apa juga dan lain sebagainya. Tolong dijaga ya. Kita punya anak gadis, anak perempuan ya kita jaga ya. Kita anak laki juga dijaga ya. Karena kita mobil lah ya sampai kita jadi suami. Ya. Jadi ketika kita bertanya itu merupakan bagian dari apa? Bagian daripada ilmu yang kita dapat lihat dalam ilmu yang suluh ini karena ilmu itu didapatkan dari proses kita bertanya tadi belajar. Ya, kita jadi semangat ibadah tahun tentang itu dari mana? Dari belajar, Pak. Ya, jadi seperti itu. Terus, terakhir. Wa husnul tadbiri ay ijra'ul umuri ala ilmil awaqib nisbul ma'isyati. Baiknya kita bisa mengelola, ya, bisa mengorganisasi apa yang dikelola. Ijra'ul umuri ala ilmil awaqib. Bisa mengelola terkait dengan semua perkara, ya. Perkara apa saja kita bisa dipikirkan, bisa diolah matang-matang betul sebelum bertindak. Kenapa? Semua perkara-perkara itu kita pikir sampai kepada tahu akibat yang dilakukan. Orang mau berbisnis, mau jualan, kan harus tahu pasarnya, Pak. Kita tahu tempatnya, gimana strategis bisa nggak nih kemudian kita jualan. Nah sekarang zamannya lagi panas, bocah senang layangan, kita jualnya berapa? Jualnya gundu, kelereng. Bocah kan bisa main layangan, itu harus tahu berarti secara otomatis ketika bocah senang main layangan, kita jual layangan. Karena musimnya layangan begitu. Ya. Jadi ketika kita ke tempat lokasi, apa yang pasti buat kita jualan? Nah, gitu ya pembahasannya gitu. Jadi dikelola betul kehidupan kita. Ketika mau bertindak, kita kelola sampai betul-betul kalau saya begini, akibatnya begini. Ya, jadi pikir betul apa yang mau kita lakukan. Maka nisbul ma'isyati itu merupakan dari sebagian kehidupan kita. Jadi kalau kita mau sukses bahasanya, begitu mau jualan kita nih, ini orang lagi musim hujan, waduh kita jualan apa ya? Nah, begitu jualan es cendol, tahu musim hujan, jualan es cendol, kan gitu ya. Jadi apa ya? Nggak nyambung. Makanya ketika kita berpikir tentang apapun kehidupan kita secara logika ditelaah maka itu merupakan jalan daripada kehidupan kita. Allah berikan kemudahan dalam kita. Wahya maksabul insani alladhi ya'ishu bi sababihi, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang dari pekerjaan itu ya'ishu bi sababihi, dia itu bisa hidup, Pak. Jadi ketika kita mau usaha, bahasanya harus di-cross-check. Apa sih usaha yang kita bisa lakukan untuk di tempat ini? Ya. Jadi segala sesuatu itu harus kita pikirkan matang-matang agar betul-betul begitu kita lakukan tidak terjerumus, akhirnya kemudian tidak ada istilah bangkrut di dalam kehidupan kita. Karena sudah matang betul. Ya. Ketika ada orang jualan di sampingnya ada jual pecel lele, kita jualan yang lain kita pecel lele, kita jual juga pecel lele. Ganti lagi kita jualan esnya, jualan papanya gitu. Jelas ya. Kalau bermanfaat, tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.